Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 11 IIK 1 dan kelas 11 IIK 2. Pada mapel qiraat berikut ini kita masuk pada bab al-ismu al-mu'tal akhiri. Al-ismu al-mu'tal al-akhiru, maaf. Isim mu'tal akhir. Apa itu isim mu'tal akhir? Isim yang dimana huruf terakhirnya berupa huruf ilat. Poin pertama ada berupa isim maksur. Apa itu isim maksur? Isim yang diakhiri oleh alif lazimah, baik berupa langsung ditulis dengan menggunakan alif atau bisa berupa huruf ya. Ya, pokoknya isim maksur itu isim yang diakhiri oleh alif lazimah, baik ditulis berupa dengan menggunakan huruf ya ataupun huruf alif. Contoh nomor 1, alif lazimah yang ditulis dengan menggunakan huruf ya. Contoh nomor 3, alif lazimah yang ditulis dengan menggunakan ya. Contoh nomor 2 dan 4, alif lazimah yang langsung ditulis dengan menggunakan alif. Yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah bagaimana i'rab dari sebuah isim maksur ketika di situ menempati posisi i'rab rafa ataupun i'rab nasab ataupun i'rab jar. Perubahan i'rab itu berdasarkan posisi kalimat, posisi kata dalam sebuah kalimat. Jika itu berupa fa'il, maka i'rabnya adalah rafa. Ketika di situ adalah berupa maf'ul bih, maka adalah i'rabnya nasab. Ketika di situ adalah sebagai majrur, maka posisi i'rabnya adalah i'rab jar. Contoh sebelah kanan nomor 1, 2, 3 dan 4, kata al-fata, al-asa, al-adha dan al-ida itu menempati posisi fa'il. Ketika posisinya sebagai fa'il, i'rabnya adalah i'rab rafa. Biasanya tanda i'rab rafa itu tanda aslinya dengan menggunakan harokat dhammah, tetapi di situ tidak tampak tanda dari i'rab rafa karena kata al-fata, al-asa, al-adha dan al-ida itu berupa isim maksur yang diakhiri oleh huruf ilat berupa alif lazimah. Contoh naja al-fata, naja selamat, al-fata sopo cahnom minal ghoroki dari tenggelam. Kata al-fata jabatan kalimatnya sebagai fa'il, i'rabnya rafa yang seharusnya tanda rafa'nya biasanya tanda aslinya berupa dhammah, tetapi di situ tidak tampak dari tanda rafa'nya. Karena al-fata adalah berupa isim maksur, tanda rafa'nya hanya dikira-kirakan atau mahal rafa'. Ya, tetapi posisinya tetap sebagai fa'il yang i'rabnya adalah i'rab rafa'. Naja al-fata minal gharaqi, naja selamat al-fata sapa cahnom minal gharaqi dari tenggelam. Kata fata sebagai fa'il. Dha'atil asa, dha'at hilang berupa kata kerja. Kata kerja pasti butuh fa'il atau pelaku. Kata al-asa fa'il dari kata dha'at. Hilang tongkat, dha'at hilang, al-asa opo tongkat. Tongkat itu hilang. Nalanil adha, nala ngenani ing ingsun al adha opo piloro. Saya tertimpa penderitaan. Saya tertimpa penderitaan. Nala merkoleh ni ing ingsun al adha opo piloro. Kata opo biasanya di situ sebagai fa'il. Syamita bil aida, syamita itu dalam kamus ada terjemahan syamita itu merasa senang atas penderitaan orang lain, itu namanya syamita. Syamita bil aida, syamita ngerasa bunga kelawan penderitaanku al ida sapa musuh merasa senang atas penderitaanku, maksudnya seperti itu ya.
Al-ida jabatannya sebagai fa'il. I'rab fa'il adalah i'rab rafa. Tanda biasanya tanda asli dari i'rab rafa adalah berupa harokat dhammah. Tetapi di situ pada kata al-fata, al-asa, al-adha dan al-ida tidak tampak tanda-tanda i'rab rafa. Karena kesemuanya adalah isim maksur. Maka tanda rafa mahal rafa kayak gitu ya, walaupun tidak ada tanda rafanya. Sebelah kiri, najaitu al-fata minal gharaqi. Kata al-fata, al-asa, al-adha, dan al-ida. Posisi jabatan kalimatnya sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih itu biasanya i'rab nasab. Tanda nasabnya adalah berupa tanda asli nasabnya adalah berupa harakat fathah. Tetapi di situ tidak tampak dari tanda i'rab nasabnya. Al-fata, al-asa, al-adha, tanda sebagai jabatan kalimatnya sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih i'rab nasab, maka seharusnya tanda aslinya adalah berupa harakat fathah. Tetapi di situ tidak tampak dari tanda nasabnya karena al-fata, al-asa, al-adha, dan al-ida adalah berupa isim maksur. Najaitu al-fata minal gharaqi, saya menyelamatkan pemuda dari tenggelam. Adha'tul asa, saya menghilangkan tongkat. Mana'tul adha, saya menghindari penyakit. La tushmit bil ida, janganlah kamu la tushmit bil ida. Kata al-ida posisinya sebagai maf'ul bih. Terus tanda maf'ul bihnya di situ seharusnya adalah fathah, tetapi di situ tidak ada tanda fathah pada huruf terakhirnya. Karena al-fata, al-asa, al-adha, dan al-ida berupa isim maksur. Terus nomor contoh yang bagian ketiga. Raditu anil fata, ataka'tu 'alal asa, salimtu minal adha, intasartu 'alal ida. Kata al-fata, al-asa, al-adha, dan al-ida itu harusnya adalah i'rab jar yang diawali oleh huruf jar an, ala, mina, dan ala. Yang seharusnya setelah huruf jar biasanya huruf kalimat tersebut ada tanda i'rab jarnya. Tanda asli dari i'rab jar adalah berupa harokat kasrah. Tetapi di sini al-fata, al-asa, al-adha, dan al-ida tidak nampak dari tanda i'rab jarnya. Karena keempat contoh tersebut berupa isim maksur. Tidak dibaca anil fatayi, tidak dibaca alal asoi, tidak dibaca minal adayi, tidak dibaca alal idai. Ya, karena keempatnya adalah berupa isim maksur yang diakhiri oleh alif lazimah. Tanda i'rab jarnya hanya dikira-kirakan atau ya mahal jarrin. Penjelasan di sini, al-fata wal asa wal adha wal ida, kata fata, asa, adha, dan ida fil amsila al mutaqaddimah, dalam contoh di atas, kulluha asma'un, semuanya adalah isim mu'rab. Wa fi akhiri kullin minha alif thabitah, dan di setiap akhirnya ada berupa alif, ya, alif lazimah. Hadil asma wa ma syabihuha, kesemua isim ini dan yang menyerupainya, min kulli ma huwa mu'rabun akhirun alif lazimah, isim mu'rab yang diakhiri oleh alif lazimah, tusamma bil asma'il maksurah, yang dinamakan dengan isim maksur. Wa idza
Wa idza ta'ammalta, jika kalian perhatikan pada isim-isim ini yang kita dapati pada bagian pertama, marfu'atun itu adalah i'rab rafa' li'anna kullun wahidin minha, karena setiap dari contoh kalimat tersebut yaqa'u fa'ilan, posisinya sebagai fa'il. Wa fil qismi tsani mansubatan, dan pada contoh yang kedua i'rab nasab li'anna kullan minha maf'ulun bihi, karena pada contoh yang bagian kedua berupa maf'ul bih. Terus dan contoh bagian yang ketiga majruratun dibaca i'rab jar bi harfi jarrin, karena adanya huruf jar. Fama alamatur raf'i wan nasb fama alamatur raf'i wan nasbi wal jarri, dan apa tanda dari i'rab rafa', nasab dan jarnya? Nahnu na'lamu, kita mengetahui, annal alamat al asliyah lirraf'i, karena pada dasarnya alamat asli dari rafa', nasab dan jar yaitu dhammah, fathah dan kasrah. Akan tetapi walakinnana huna la nara atharan lidhammi awil fathi awil kasri. Akan tetapi di contoh-contoh tersebut kita tidak melihat ada tanda-tanda dhammah, fathah ataupun kasrah. Fama sababu dzalika, apa sebabnya? As-sababu an akhira kullu kalimatin min hadhil kalimat, karena sebabnya adalah akhir dari setiap kalimat tersebut alifun berupa alif. Wal alifu ya'tadiru bitahrikiha, dan alif tidak bisa mempunyai tanda-tanda dari i'rab, baik berupa dhammah, fathah maupun kasrah. Walidzalika baqiyat sakinatun wa quddirat, untuk itu maka hurufnya masih utuh ya, dan hanya dikira-kirakan dengan dhammah pada keadaan rafa', fathah pada keadaan nasab, dan dikira-kirakan dengan harokat kasrah pada keadaan huruf jar. Kaidahnya seperti apa? Al-maksuru huwa kullu ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimatun. Isim maksur yaitu isim mu'rab yang diakhiri oleh alif lazimah. Tuqaddaru ala akhir maksuri, di akhir isim maksur hanya dikira-kirakan perubahan i'rabnya. Perubahan i'rab yang ketiga, tiga i'rab itu dhammah, fathah maupun kasrah, rafa', nasab maupun jar. Itu penjelasan dari isim maksur. Terima kasih, mudah-mudahan bisa difahami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.